Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gue Fahim Muhammad. Gimana semuanya? Semoga hari ini nggak ada yang lagi sakit ya. Kalau ada yang lagi sakit, semoga bisa cepet sembuh, bisa cepet fit, biar bisa beraktivitas lagi. Nah, hari ini kita akan membahas pergerakan Bitcoin dan juga Matic ya guys. Sebelum kita membahas teknik analisanya, kita akan melihat beberapa update terlebih dahulu. Nah, di sini memang pandangan publik itu masih berfokus kepada Ukraina dan juga Rusia ya. Sementara itu juga lagi panas Cina dan Taiwan. Taiwan memang ada potensi dalam waktu dekat akan diinvasi juga. Terus Korea Utara rasanya mau ngompor-ngomporin Jepang juga nih ya guys, karena kemarin sempat coba meluncurkan rudal balistiknya. Nah, hal tersebut itu menyita pandangan US gitu ya terkait keamanan. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya guys, Bitcoin 2022. Tahun lalu tuh ada juga guys event yang serupa tanggal 6 April dan sampai dengan tanggal 9 April di Miami, Florida. Di sini kita harus melihat bahwa pembelian tiket itu menggunakan Bitcoin. Jadi bisa menggunakan fiat dan juga bisa menggunakan Bitcoin. Ingat nggak sih pas kemarin ada event ini tuh harga sempat juga naik. Kemungkinan besarnya memang transaksi atau volume perdagangan Bitcoin bagus karena Bitcoin 2021 kemarin. Nah, terus setelah itu harga itu lumayan juga menurun drastis. Mungkin aja indikasinya karena event organizer itu menjual Bitcoin untuk bayar-bayar vendor kali ya. Nah, kemarin memang nggak cuma ini juga ya. Pas di saat penurunan ada isu juga Grayscale mau unlocking. Jadi mungkin banyak investor yang keluar untuk melihat progres kedepannya bagaimana karena ada dua indikasi di sini. Grayscale unlocking kemarin 2021 sama event ini selesai. Kalau gue lihat sih mungkin ya ini akan ada terjadi kenaikan terlebih dahulu guys, karena transaksinya saat ini memang juga lumayan harganya untuk membeli tiket ini di Well Pass. Ini 12,999 dolar. Ini tuh lumayan loh, gede coy. Dan paket yang ditawarkan juga bagus-bagus coy. Masanya sampai Well Pass ini kan pasti VIP banget ya. Apalagi di sini ada Well VIP. Belum baca lebih detail terkait si event ini bagaimana, mungkin aja ya sama seperti dulu gitu ya membicarakan tentang Bitcoin dan eventnya mungkin teriak-teriakan kayak dulu juga ya, mirip-mirip event Bitconnect jadinya ya. Kangen gak sih lu di Indonesia event-event kayak gini? Di Miami aja udah bikin event sebesar ini ya dan tanpa masker loh coy. Kapan nih Indonesia bikin event setidaknya Java Jazz lah dulu ya, atau Java Rocking Land nih mungkin mau bikin event. Gue kayak udah lama banget nggak nonton Java Rocking Land, terakhir 2013. Ini aja Java Jazz ini tahun berapa ya, gue lupa. Ini tuh tahun berapa ya, kayaknya masih beberapa tahun belakangan, gue lupa. 2020 kalau nggak salah ini. 2019 2020. Nah ya, ini mungkin intermezzo aja ya guys, jadi ya belum ada update yang terlalu signifikan juga terkait cryptocurrency sentimennya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa memang volume perdagangan saat ini bagus di Rusia dan juga Ukraina. Dan coba yuk kita lihat teknik analisisnya Bitcoin bagaimana hari ini. Nah, kalau kita lihat memang ini kita fokusnya kepada time frame yang lebih kecil ya. Bisa lihat time frame 45, 30 juga 15 menit. Karena memang volatility-nya pada time frame tersebut teman-teman bisa hiraukan terlebih dahulu analisa yang ini. Kita akan fokus terlebih dahulu pada time frame yang lebih kecil. Kalau kita lihat pada time frame 5 kecil, time frame 15 ada bearish divergence sampai dengan time frame 45. Di sini memang kan RSI juga sudah menurun. Nah, terus kalau kita lihat di sini kan gue mention kemarin bahwa Bitcoin itu harus membuat ending diagonal. Di sini sudah membuat ending diagonal, berarti A, B dan C. Tinggal kita ukur aja penurunannya sampai mana. Kalau kita lihat berdasarkan harmonic pattern, maka teman-teman bisa berfokus kepada ini. Masih sama ya, berarti 34.000, 35.700, Fibonacci 786, Fibonacci 886. Di sini juga ada level support yang perlu diperhatikan. Nah, sementara kita melihat ada potensi penurunan harga tersebut, kita juga harus melihat testing area yang ada di sini. Karena kalau kita lihat berdasarkan garis trendline, maka ada potensi Bitcoin itu testing pada chart pattern descending broadening-nya gitu ya. Dengan sebuah potensi
besar itu membuat sebuah inverse head and shoulder. Nah, inverse head and shoulder ini belum akan valid ya apabila harga itu tidak break dari level resisten di sini. Karena kan di harga kisaran 44.600 sampai dengan 45 ini ada level resistance kuat yang perlu diperhatikan kan, seperti ini contoh misalkan. Nah, kalau teman-teman tarik Fibonacci, teman-teman juga mendapatkan Fibonacci 0618 dan juga Fibonacci 0,5 sebagai golden area, berarti 41.627 dengan 43.138 ya. Nah, sekarang kita ukur bila mana memang betul ini adalah inverse head and shoulder. Maka potensi kenaikan kita bisa tarik dari sini ya, guys. Kita bisa tarik dari sini, dari head-nya sampai resistance-nya, terus kita keluarin dulu barusan Fibonacci-nya. Terus kita taruh di Fibonacci 05. Kalau di Fibonacci 05 maka potensi kenaikan ke harga 53. Kalau ditaruh di 0618 maka potensi kenaikan ke harga 55. Di harga 55 atau di harga berapakah barusan tuh 52, gue lebih prefer di harga 52 karena apa? Karena di sini ada level resistance. So ya berarti resistance area-nya 53.500 sampai dengan 51.500. Ini potensi yang kemungkinannya bisa saja terjadi. Karena kalau kita lihat berdasarkan time frame yang lebih besar di sini atau bisa lihat dari daily ya, ini kan indikasinya atau memang kita bisa lihat adalah double bottom. Jadi memang besar kemungkinannya harga bisa berpotensi ke harga 52. Bila mana harga bisa berpotensi ke 52, maka akan menambahkan kepercayaan kita terhadap analisa yang kita sudah bicarakan kemarin. 1 2 berarti ke sini kan 3 dan 4, 3 dan 4 berarti potensinya di harga 52-an di sini. Lalu nanti akan ada wave kelima. Gua sih hope for the best aja ya untuk Bitcoin biar semuanya atau altcoin juga bisa bergerak bagus. Ya mudah-mudahan aja, hope for the best aja kalau gua sih. Dan Matic kita harus perhatikan terlebih dahulu ya. Berhubung di sini kan sudah masuk ke fase konsolidasi dan membentuk Cypher pattern A, B, C dan di sini adalah D. Maka kita harus mengukur terlebih dahulu target price-nya berdasarkan si Cypher atau shark pattern ini. Kalau kita lihat berdasarkan anti shark pattern, maka sebenarnya udah valid karena kenaikannya sebenarnya nggak jauh lah ya. Di sini ada Fibonacci 1618 yang dimana kalau kita lihat berdasarkan corrective waves A, B, dan C tepat berada pada Fibonacci 1618. Maka ini udah valid ya. Tinggal kita mengukur aja potensinya bagaimana saat ini. Kalau kita lihat area ini tuh area yang memang kita perlu perhatikan karena ini adalah area retesting dari inverse head and shoulder-nya si Matic. Jadi gua harap Bitcoin itu tidak break dari level supportnya agar tidak menurun ke harga 43. Bila mana harga menurun ke 43 itu akan membawa harga Matic menurun ke harga yang lebih rendah. Nah, teman-teman bisa fokus kepada garis trendline yang ada di sini ya, guys. Jadi bila mana harga menurun ke Fibonacci 0618 kisaran harga 41, maka teman-teman bisa fokus kepada harga 1,55 sampai dengan 1,57. Atau teman-teman bisa melihat berdasarkan Fibonacci 0236 di harga 1,56 ini ya. Nah, untuk skenario keduanya dari level saat ini, maka teman-teman harus melihat Fibonacci 0886 dan juga Fibonacci 0786 karena ada indikasinya bila mana harga menurun mengikuti harga Bitcoin ke harga 34 kalau nggak salah ya tadi ya 34-an, maka Matic akan membentuk sebuah pattern harmoni. Ini kita sebut dengan Cypher pattern gitu ya. Bisa juga bila mana harga menurun juga terus harga ternyata cenderung stabil di atas 1,4, di sini bisa juga running flat. Jadi kalau teman-teman mau melihat running flat, mungkin teman-teman bisa melihat berdasarkan tanggal 24 Januari ya. Kalau kita pakai bar pattern atau fractal seperti ini misalkan contohnya.
Nah, gitu, terus kita taruh di sini. Nah, ini bisa juga gitu. Ini yang kita sebut dengan running flat. Ini adalah bullish pattern. Teman-teman bisa ambil referensi target price dari X ke A, taruh di D, maka potensi kenaikannya ini berarti kan masuk ke double bottom ya. Berarti ada potensi reclaim lagi ke harga 1,6. Dan bila mana harga tertahan di sini, berarti teman-teman ini ya, target price berdasarkan inverse head and shoulder ya. Di sini kan. Kalau berdasarkan inverse head and shoulder kan seperti ini. Jadi sebenarnya belum selesai nih kenaikannya di harga 1,8. Ini target price pertama. Kalau berdasarkan inverse head and shoulder lagi, nah ini target price kedua di harga berapa nih? 2,1 ya. High-nya itu kan 2,1, jadi bisa lah kena di high-nya 2,1. Oke, kalau gitu ini adalah Matic dan juga Bitcoin. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Yang penting kita udah tahu ya harga Bitcoin itu stabil di atas 32.000 40 ribuan. Jadi kemungkinan besarnya banyak altcoin juga yang stabil di harganya masing-masing. Thank you very much for watching. Gua akan balik lagi update pergerakan Bitcoin dan cryptocurrency di grup Telegram. Buat teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Tinggal diklik aja desti page-nya. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mal. I'll see you guys on the next video. Peace out. Karena separuh